Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi siswa-siswi kelas 8A dan 8B. Ya, kita bertemu lagi di pelajaran IPS dengan masih menggunakan metode video atau daring ya. Semoga pandemi corona ini segera berlalu dan kita bisa segera bertatap muka seperti biasa ya, kita bisa bertatap muka di sekolahan. Amin Allahumma amin ya. Sebelum memasuki materi, mari kita berdoa agar nanti diberi kemudahan. Mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemarin kita sudah membahas negara-negara ASEAN ya. Tapi ada beberapa negara yang belum kita bahas ya. Sekarang yang akan kita bahas adalah negara Filipina. Ya, akan yang kita bahas adalah negara Filipina. Negara Filipina adalah negara ke-6 di dunia dalam produk pertanian dan mendapat julukan Home of the Green Revolution. Memiliki kurang lebih 7.100 pulau dan luas sekitar 64% ya. Dari luas Pulau Sumatera ya, tidak begitu luas ya negara Filipina itu ya. Kapan-kapan lah kita rekreasi di sana ya. Ya, amin amin ya. Letak dan batas Filipina ya. Ada letak astronomisnya. Astronomisnya itu harus kalian hafalkan ya, ada 5 derajat sampai 20 derajat lintang utara, sampai 21 derajat lintang utara juga, dan 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat hingga 30 derajat bujur timur. Itu letak astronomis negara Filipina ya. Itu adalah letak negara Filipina. Letak geografisnya atau letak batasnya ya, Pulau Utara berbatasan dengan Laut Filipina, selatan Pulau Sulawesi ya, Pulau Sulawesi itu berarti sana, utara sana ya, timur Laut Filipina dan Samudra Pasifik ya, barat Laut Cina Selatan ya. Kondisi fisik, kalau kemarin kan Pak Dari sudah bilang kalau kita berbicara keadaan wilayah hampir semuanya sama karena kita berada di belahan bumi tenggara, kita juga berada di tengah ya. Bentang alam memiliki 2 pulau, yaitu Pulau Luzon Utara dan Pulau Mindanao Selatan yang termasuk ke dalam Sirkum Pasifik, sehingga banyak terdapat gunung-gunung berapi aktif. Sama seperti Indonesia juga termasuk dalam Sirkum Pasifik ya, ke dalam Sirkum Pasifik ya. Beriklim tropis panas dan pada bagian utara tengah sering dilanda angin taifun yang bertiup kencang dari Samudra Pasifik ke Laut Cina Selatan. Angin taifun itu ya seperti angin musim ya. Keadaan penduduk sebagian besar adalah keturunan bangsa Spanyol ya. Sedangkan penduduk aslinya adalah bangsa Negrito yang tinggal di pedalaman. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Tagalog dan mayoritas beragama Katolik ya. Di sana itu banyak yang mayoritas beragama Katolik di Filipina ya. Bentuk pemerintahan yaitu adalah republik dan kepala negara sekaligus kepala pemerintahnya dijabat oleh presiden, sama seperti Indonesia. Ada kegiatan pertaniannya sama, perkebunan sama ya. Lanjut, negara Brunei Darussalam. Ya, latihan kira kalau kita membahas itu intinya sama ya. Kita lanjut saja ya. Kita lanjut saja pada halaman ini. Halaman 22 langsung ya.
22 langsung ya, halaman 22 berarti setelah ini kita selesai. Nanti apabila ada yang belum ditanyakan langsung tanyakan ke Pak Dain, bisa lewat chat WhatsApp ya, atau lewat grup ya, atau pada waktu nanti ketemu Pak Dain bisa ditanyakan ya. Untuk rangkuman, sebagian besar kawasan Asia Tenggara terletak di daerah tropis yang dilalui oleh garis ekuator. Ya, kawasan Asia Tenggara, Pak Dain sering bilang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kawasan Asia Tenggara, ASEAN khususnya ya, karena kita berada di tengah ya, di tengah-tengah garis khatulistiwa atau di tengah-tengah bumi, jadi kita banyak beriklim, daerahnya banyak yang beriklim tropis, meskipun ada beberapa negara yang memiliki dua iklim yang iklimnya ada yang berbeda ya. Itu negara-negara yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara antara lain ada 11 negara, itu bisa kalian baca sendiri ya. Berdasarkan latar belakang serta rasa senasib dan sepenanggungan, negara di kawasan Asia Tenggara membentuk suatu organisasi yang bergerak di bidang peningkatan ekonomi, sosial, budaya, dan disebut ASEAN. Tujuan dari terbentuknya negara ASEAN atau organisasi ASEAN yaitu bertujuan untuk apa? Untuk persemakmuran, negara-negara anggota ya, untuk ekonomi, politik, terus pendidikan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Itu tujuannya ya. Kenapa kok tujuannya itu? Kenapa kok dibentuknya itu? Karena tadi tujuannya untuk kesemakmuran negara-negara anggota. Misal contoh ada negara anggota yang perekonomiannya agak menurun ya. Bersama-sama satu organisasi itu membantu untuk menyokong ya, membantu bagaimana? Mensupport, memberikan modal atau ada investasi ya, dan lain sebagainya. Ada juga ya, yang di buku kalian ada juga yang menggunakan, ada yang salah satu sudah ada ya, ada salah satu tujuan dari terbentuknya negara organisasi ASEAN yaitu adalah tujuannya untuk pendidikan. Yang di buku kalian tidak ada. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu apabila ada negara-negara yang pendidikannya tertinggal ya, di antara organisasi anggota-anggota negara-negara ASEAN itu membantu. Contohnya Indonesia butuh dokter ahli ya, dalam bidang pendidikan, butuh dokter ahli, bisa mendatangkan dokter dari luar negeri, misal dari Singapura, Malaysia, Kamboja, dan lain sebagainya. Misal Kamboja butuh bantuan pendidikan apa, bisa jadi Indonesia membantu. Misal ada bencana di negara anggota ASEAN, contoh ada bencana gempa bumi di Thailand, Indonesia juga ikut membantu. Itu adalah tujuan dibentuknya negara-negara ASEAN atau organisasi ASEAN ya. Sementara cukup itu dari Pak Dain, kurang lebihnya Pak Dain minta maaf. Untuk tugas kalian tolong kerjakan pilihan ganda itu ya, nomor 1 sampai nomor 20. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.